Siap gerak. Aman gerak. Tegak gerak. Doa mulai. Sebelum absen silakan dilihat dulu di kiri kanannya apakah ada sampah, tolong dibuang. Ya.
namanya tersebut silakan angkat tangan. Jika tidak angkat tangan, maka membuat Aditya Yahya, Al-Mukti Arifin, Amanda Aurora, Azim Maghribi, Hanifah Aulia Putri, Intan Devanda, Walidi Asadil Afif, Walidi Asadil Afif, Eferi Algiansyah, Irsyad Yudhistira, Marwatul Hasanah, Monika Zahra, Muhammad Hafiz Ramadan, Muhammad Al-Farizi, Muhammad Fansa, Muhammad Ifai, Najla Amelia, Nazala Furqan, Nikita Ramadhani, Nurul Hasna, Radit Alia Mansur, Raditya Ananda, Rafka Mardhatila Putra, Ramadan, Rodatil Najla Satria, Yozan Octavino, Zahira, Afrizal, Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi terakhir pada bab 5, yaitu jaringan komputer. Nah, untuk itu silakan semuanya bersiap untuk menuju labor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu kemarin, di mana ini materi terakhir pada bab 5, yaitu bisa Ibu share screen? Bisa? Nah, materi kita hari ini yaitu terhubung ke internet dengan aman. Nah, di sini semuanya pernah menggunakan internet? Pernah? Pernah browsing? Nah, kira-kira menurut Ananda, apa contoh dari terhubung ke internet dengan aman? Apa contohnya? Jaringan lancar. Nah, coba perhatikan ke monitornya. Coba perhatikan ke layar monitornya masing-masing. Pernahkah saat lagi asik-asik browsing, terus kita membuka salah satu situs atau website, kemudian muncul peringatan seperti yang di bawah? Pernah? Tidak? Berarti lancar semuanya? Tidak ada mengakses situs yang diblokir? Baik bisa Isat nih. Tidak? Yakin? Nah, jika yakin, di browser itu ada beberapa situs yang tidak boleh diakses atau diblokir. Saat kita mengklik situsnya, maka nanti akan muncul peringatan seperti gambar yang di bawah. Situs terlarang, tidak dapat diakses melalui jaringan. Nah, di sini apa itu internet positif? Silakan diperhatikan ke monitornya. Ya, internet positif itu merupakan satu istilah dari program pemerintah
atau tidak layak diakses. Apa itu internet positif? Nomor 2. Apa? Internet positif apa? Program pemerintah yang bertujuan untuk Apa? Itu kalau pornografi, judi itu contoh dari situs yang diblokir. Internet positif itu merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kita dari situs atau website yang tidak layak akses, yang kontennya negatif dan bisa membahayakan kita. Nah, untuk contoh dari situs-situs yang biasanya diblokir pemerintah itu, yang pertama ada pornografi. Di sini tahu semuanya apa itu pornografi? Tidak? Yakin? Atau ada di sini yang mencoba untuk mengakses situs pornografi? Nah, jika mulai hari ini tolong untuk tidak mengakses situs ini. Dikarenakan itu yang tak tahu atau pura-pura tak tahu. Kalau tak tahu ya udah. Nah, kalau lain tak tahu jangan cari tahu boleh, jangan diakses. Nah, kemudian situs kedua yang biasanya terblokir yaitu judi. Apa yang judi online yang marah akhir-akhir ini? Ya, domino, slot domino kecil. Nah, di kelas ini masih ada yang main domino? Besar. Yang laki-laki masih ada? Besar. Ada? Yang bertiga di belakang? Tujuh paling aktif. Tuh apa licin? Iya di ujung. Ibu siapa? Jaja. Nah, jadi mulai hari ini tolong untuk tidak main-main domino atau slot, karena itu hanya akan merugikan Ananda. Selain uang habis, nantinya orang tua juga akan marah. Dikarenakan, mak minta binti mak. Bolian kacir. Nah, kemudian situs yang ketiga yaitu situs sara. Ada yang tahu di sini apa itu sara? Nah, situs sara itu merupakan situs yang membeda-bedakan etnis. Di situsnya itu berisi situs-situs yang menjelek-jelekan agama lain atau suatu bangsa, suatu negara yang isi situsnya itu menjelek-jelekan bangsa yang lain. Itu disebut dengan sara. Sampai di sini paham? Nah, kemudian ada situs proxy. Kemudian yang terakhir ada namanya phishing. Nah, phishing itu merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menipu atau mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna atau bisa disebut juga dengan hacker. Phishing itu hacker. Ada di sini yang bercita-cita untuk menjadi hacker? Najla? Nah, boleh menjadi hacker, tetapi kita harus menjadi hacker yang bisa bermanfaat. Misalnya, Menghilangkan koruptor di muka bumi. suatu pertahanan militer di Amerika, misalnya mengalami gangguan. Nah, misalnya saja orang di Amerika tersebut tidak mampu untuk memperbaiki dari situsnya tersebut. Misalnya ada dari anak dari sini, misalnya Yozan memiliki kemampuan hacker. Kemudian Yozan membantu untuk memperbaiki dari pertahanan militer tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari hacker yang positif. Kemudian kalau phishing ini merupakan hacker yang negatif karena phishing ini akan mencuri dari data pengguna. Nah, kemudian untuk pada website atau situs disebut dengan web phishing. Apa itu web phishing? Apa itu web phishing? Situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Ya, situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Nah, untuk contohnya di sini misalnya
atau misalnya dari jasa online shop. Mereka mengirimkan chat kepada kita berupa link, kemudian kita disuruh untuk mengklik. Nah, setelah kita klik itu, nantinya kita bisa diminta untuk memasukkan data-data kita. Minta kode OTP. Ya, setelah bisa juga dengan minta kode. Kemudian setelah kita akses, maka nantinya data-data kita itu akan dicuri oleh orang yang menerapkan phishing ini. Atau juga misalnya ATM kita bisa terbobol. Jadi, untuk itu diharapkan kita harus lebih berhati-hati untuk mengakses atau mengklik link yang misalnya dibagikan secara cuma-cuma, atau misalnya link beasiswa, disuruh kita memasukkan nomor NIK kita, nama orang tua, kemudian nomor kakak. Jika linknya itu tidak resmi, maka jangan tergiur dan jangan diklik. Nah, kemudian kita lanjut. Jika ada masalah, tentu saja ada cara dibaca websitenya Rifai. Silakan dibaca slide yang ada di monitornya. Apa itu? Apa judulnya? Ya. Google.com. Ya. Cara pertama untuk menghindari dari web phishing, kita bisa melakukan cek melalui website. Nah, di mana? Jika Ananda misalnya ragu dengan keamanan suatu situs yang akan dikunjungi atau diakses, maka Ananda bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan link yang ini, yang biru ini. Di Google. Bisa kalau curiga, kita coba cek. Wah, ibunya dulu. Nah, silakan diperhatikan ke monitornya. HTTPS. Nah, bentuk dari link untuk mencek apakah situs itu aman atau tidak seperti ini. Kemudian misalnya di sini kita mencoba untuk mencek slot demo. Demo. 197. Nah, caranya di sini silakan kita kopikan linknya. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat mencek situsnya. Kemudian kita enter. Apa itu artinya? Tidak tahu. Bib, salah Bib, apa namanya? Tidak tahu itu artinya. Cek and spesifik bermusik-musik silakan dulu ditutup. Nanti ada waktunya untuk main komputer. Nah, bagi yang sudah muncul, silakan dilihat di monitornya. Ini contoh dari situs yang sudah kita cek, yaitu slot demo. Nah, di sini no available data, berarti tidak ada data yang akurat untuk slot demo tersebut. Bisa jadi slot demo tersebut juga memiliki virus. Selain phishing, slot demo itu bisa saja memiliki virus, di mana jika Anda akses, nantinya virusnya akan masuk ke perangkat, ke komputer Ananda. Nah, jadi mulai sekarang silakan berhati-hati dalam mengklik
mengklik situs atau mengunjungi sebuah website. Cara keduanya, kita bisa men-setting melalui browser. Nah, ada yang pernah mencoba men-setting melalui browser di sini? Yozan pernah? Adit pernah? Aditya Yahya? Pernah buka Google? Pernah? Pernah mengatur atau men-setting di Google? Tidak? Lain? Nah, bagi Anda yang belum tahu, kita bisa menghindari phishing dengan cara men-setting melalui browser. Nah, untuk contohnya di sini, kita menggunakan Google Chrome. Di sini apa yang akan mempraktekkan? Langsung kita cobakan atau praktek sendiri? Dicoba sendiri? Nah, caranya di Google Chrome atau di Mozilla atau juga di Microsoft Edge bisa. Hampir nampak. Nah, caranya silakan diperhatikan ke layar monitornya masing-masing. Kita akan mempraktekkan untuk men-setting agar kita aman dari phishing. Nah, silakan diperhatikan caranya semua. Nah, di sini kita pilih menu setting. Apa artinya setting? Pengaturan. Ya, pengaturan. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan ada banyak menu-menu. Nah, untuk menu pengaturan ini, untuk men-setting agar website kita aman, caranya pilih privacy and security. Apa security? Ya, keamanan. Furqan. Privasi. Apa itu? Furqan, silakan dijawab. Apa itu privasi? Furqan. Privasi. Apa itu security? Apa itu security? Itu security Afif? Ya, keamanan. Nah, untuk men-settingnya kita klik privacy and security. Berarti di sini berisi rahasia dan keamanan. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita atur nantinya. Yang pertama, clear browsing data. Kalau clear apa? Biasanya clear? Ya, menghapus atau bersih. Berarti jika kita klik ini, kita clear data, maka nanti history atau browsing data 1 jam yang lalu atau 1 minggu yang lalu yang pernah kita akses atau pernah kita browsing akan terhapus. Atau istilahnya di sini akan diinstal ulang. Kemudian ini security. Di sini kita bisa mengaturnya. Kita bisa menggunakan pengaturan atau kunci yang standar. Kemudian juga bisa menggunakan enhanced protection. Nah, di sini umumnya pada Google hanya menggunakan standar protection. Nah, sampai di sini paham? Nah, jika paham, Ibu akan mengulangi lagi apa itu internet positif. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu internet positif tadi? Apa pengertiannya? Ya, internet yang dari pemerintah. Apa itu internet apa? Sedikit lagi. Apa? Apa Yozan bisa? Apa itu internet positif? Sebuah program. Ya, sebuah program dari pemerintah yang melindungi kita dari website yang terlarang atau
Atau Radit, apa itu pising? Ya, silakan dijawab. Apa itu pising? Apa bisa? Tidak bisa? Ya, kita kasih dulu kesempatan ke Radit. Apa itu bising Radit? Atau si Ferry, apa itu bising? Tadi tidak mendengarkan dari tadi, itu makanya dari tadi Ibu bilang silakan didengarkan. Azim, Riko lama itu dengan ini dulu. Afrizal, apa itu bising? Apa Afrizal? Tidak tahu? Afrizal tidak tahu? Tidak? Siapa yang tahu? Yozan? Apa itu Yozan? Bising? Ya, hacker atau suatu penipuan yang akan mencuri data dari pengguna atau hacker. Ya, data pribadi pengguna. Nah, kemudian cara untuk menghindari web phishing ada dua. Yang pertama melalui website, kemudian kita bisa mengatur langsung atau men-setting lewat Google Chrome kita masing-masing. Apa yang pertama cara menghindari web phishing? Apa Abel? Cara menghindari web phishing yang pertama apa Abel? Apa? Cek melalui website. Yang kedua apa? Setting di Google Chrome langsung, atau bisa juga di Mozilla Firefox, atau bisa juga di Microsoft Edge. Nah, sampai di sini paham? Paham atau pura-pura paham atau tidak paham? Insya Allah paham. Nah, jika paham nanti di ujian Ibu berharap tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu internet positif, kemudian apa itu phishing atau web phishing, dan bagaimana cara kita menghindari web phishing. Bisa? Sering di Google? Ujian tak boleh sering di Google. Berhubung materi kita sudah selesai, silakan Ananda kerjakan latihan pada halaman 110 sampai dengan 111. Silakan dulu dikerjakan. Ya, Bu. Mantu. Baik, Ananda semuanya, berhubung jam pelajaran kita telah habis, tugasnya tadi sudah selesai. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, jika sudah, berhubung bel kita juga sudah berbunyi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali ke kelasnya untuk masuk jam pelajaran berikutnya. Siap.